Karena kalau mereka faktor nggak dagang itu karena memang di jalanan satu kemarin juga sepi, nggak ada kendaraan, orang ke kantor pun nggak ada. Awal-awal pandemi kan benar-benar lockdown kan. Kalau itu ya banyak dukanya, kalau pas hujan gede, suka koran basah, nukerin, ya. Koran merupakan salah satu media penyebar informasi yang sudah lama menjadi primadona bagi masyarakat. Biasanya penjual koran mudah sekali ditemukan di tempat publik hingga di persimpangan lampu lalu lintas. Namun saat ini, satu persatu perusahaan media cetak seperti koran dan tabloid mulai berhenti produksi. Jumlah pembaca pun sudah tidak lagi sebanyak masa jayanya media cetak beberapa waktu yang lalu. Eksistensi media cetak mulai tergerus zaman karena kemunculan media elektronik yang terus berkembang pesat. Kalau untuk generasi muda itu sekarang memang sudah nggak mau untuk baca-baca koran itu, sistem koran cetak nggak mau. Mereka pasti pakai gadget itu, pakai handphone ya, yang sekarang yang ada itu. Kalau zaman dulu kan karena memang belum ada, ya kan? Jadi setiap berita yang ada, apalagi berita yang hangat, orang itu nunggu. Gitu. Semakin sedikitnya jumlah pembaca dan industri media cetak yang tutup juga dirasakan para penjajah media cetak. Agen media cetak harian Yohanes Yusuf atau akrab dipanggil Yusuf turut merasakan berkurangnya jumlah para penjajah koran yang mengambil stok di tempatnya. Saya dari tahun 86. 86? Iya. Itu kalau misalnya koran ini, Bapak merasakannya tuh masa jayanya tuh kapan sih, Pak? Sekitar 98 sampai 2003, 2004 kali. Hampir, kalau loper hampir 100 ada kali waktu itu. Untuk dalam sehari ya 100 loper sama pengecer ya. Untuk saat ini ada 23 ya, 23 orang. Loper dan pengecer? Saat ini sulit untuk menemukan kios atau penjual koran di tempat-tempat umum. Menurunnya jumlah permintaan koran membuat banyak dari mereka yang gulung tikar ataupun mencari profesi lain. Pengecer sekarang susah. Kecuali di Bayoran tuh masih ada tuh yang ngecer. Beberapa ya? Ada berapa orang tuh? Ada 2 orang atau berapa tuh yang bawa jembatan pelayang tuh. Itu pada kemana, Pak? Hah? Ada pindah profesi atau gimana? Bukannya gitu, Mas. Jadi yang diantar itu udah nggak ada. Jadi otomatis kan dia nyari kerja lain. Terpaksa berarti ya? Iya. Nggak sesuai dengan penghasilan. Salah satu sebabnya, banyak agen maupun penjual koran eceran yang berjualan dengan sistem beli putus dan berakhir dengan kerugian. Sehingga para agen maupun penjual eceran harus terus menyesuaikan stok belinya dengan kemampuan penjualannya untuk meminimalisir kerugian. Hampir per hari itu hampir ya ada kali bangsa 6.000-an sampai 7.000. 7.000 ya setiap hari? Setiap hari. Saat itu? Iya. Kalau misalnya perkembangannya sekarang gimana, Pak? Jauh, kalau sekarang mah udah jauh lah, bener-bener jauh, hampir ya sekitar 80% kali ya penurunannya itu. Namun media cetak masih tetap memiliki pembaca setianya. Ratiman Sutarjo contohnya, memiliki hobi membaca sejak muda. Kini dia mengisi aktivitas masa pensiunnya dengan membaca beberapa media cetak setiap hari. Saya langganan koran itu paling tidak itu 4 koran
tanpa majalah gitu ya. Jadi tiap hari begitu. Tiap hari saya boleh katakan dominasinya baca koran gitu aja, dengan bikin itu tadi clipping dokumentasi gitu untuk pribadi aja. Ada alasan mengapa Ratiman lebih memilih mencari informasi hariannya dengan membaca koran. Baginya, ada kelebihan yang dimiliki media cetak yang tidak dapat digantikan media elektronik. Kalau koran ya, kalau dibilang mencukupi sih ya susah juga sih, kalau untuk saat-saat ini susah juga. Profesi sebagai penjual koran kini sudah tidak lagi menarik. Hampir tak ada anak muda yang melakukan hal ini. Rata-rata penjual koran sudah tua. Contohnya Muhammad Ropi. Dia sudah berjualan 20 tahun lebih dalam menjajakan dan mengantar koran. 97. Iya. Masih sekolah. Masih sekolah, baru masuk SMEA kalau nggak salah. Iya, Itu awalnya gimana? Pas ngikut teman. teman. Ya, Kayak gimana? diajaknya ya waktu itu keluarga kan kurang mampu. Terus kata teman, daripada bengong, mendingan ikut aku dagang aja katanya. Oke lah kalau gitu, ikut dia, coba-coba ngambil dari teman dulu. Pas itu baru dikenalin ke Bapak Usuk. Waktu itu dagangnya awal-awal di mana? Di Jalan Raya, Jalan Celuduk Raya. Contoh lainnya adalah Katiman. Di usianya yang sudah menginjak 75 tahun, Katiman masih aktif menjadi pengantar koran setiap harinya. Dari tahun 76 kalau nggak salah itu, dari koran masih berapa ya, sekitar 400 perak itu sebulan. Sinar Harapan, Kompas masih 600, kalau sama ya hampir harganya sama. Menjadi penjual koran membutuhkan kedisiplinan waktu yang sangat tinggi. Setiap harinya, Yusuf bersama koleganya mulai mengelompokkan jumlah eksemplar koran dengan sangat teliti untuk para loper korannya. Hal ini biasa ia kerjakan sebelum waktu sholat subuh. Apabila terjadi kesalahan perhitungan maupun keterlambatan sedikit saja, akan berdampak pada pengiriman koran kepada pelanggan. Kalau untuk saat ini koran datang itu rata-rata ya jam 3 seperempat. Kadang-kadang juga setengah 3 tergantung mungkin headline-nya ya. Kalau lagi telat ya telat habis subuh. Tapi paling lambat jam 5 itu udah lengkap. Jam 5 udah. Berarti loper koran ini mulai ngambilnya? Iya. Mereka hadir, ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh. Tapi rata-rata setelah sholat subuh mereka baru pada hadir ngambil koran. Setiap loper koran umumnya sudah memiliki pelanggannya masing-masing. Mereka menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan koran langganan dari rumah ke rumah sejak sebelum subuh hingga pukul 9 pagi. Aktif mulai menjadi penjual serta pengantar koran langganan sejak tahun 1976, Katiman merasakan masa keemasan media cetak saat itu mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya kalau saya yang jelas sih ya bisa nyekolahkan anak, bisa yaitu kita kerjasama sama keluarga istri, ya bikin gubuk juga bisa. Alhamdulillah saya nggak ngontrak, nyekolahin anak, cuman lulus D3.
Namun berbeda dengan kondisi saat ini, penjualan yang terus merosot membuat kesejahteraan penjual koran di jalanan cukup memprihatinkan. Katiman bersama sang istri harus memutar otak untuk membuka usaha sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jauh. Ini kan istilahnya ngambil untung maksudnya. Kita ngambil di sini berapa, kita jual per bulannya sekian berapa gitu. Jadi ya kecuali kalau banyak di atas 100 kan bisa dihitung. Kalau di atas 100 itu masih dapat 3 jutaan lebih. Iya. Bapak saat ini ada berapa? Ya. Totalnya tadi ada 70 aja dibagi 3, untungnya berapa? Tahu sendiri, udah bisa ngitung. berarti kayak udah Nggak bisa diandalin. diandalkan lah, Iya. ibaratnya. USG nunggunya 5 bulan. Para penjual dan pengantar koran ini pada akhirnya masih memilih untuk tetap bertahan, meski usaha ini telah berada di era senjanya. Karena kalau mereka faktor nggak dagang itu karena memang di jalanan satu kemarin juga sepi, nggak ada kendaraan, orang ke kantor pun nggak ada. Awal-awal pandemi kan benar-benar lockdown kan. Bertahan dalam menjalani profesi sebagai penjual koran saat ini tidaklah mudah. Selain karena tergeser oleh zaman yang serba digital, saat ini penjualan koran juga harus berhadapan dengan kondisi pandemi. Situasi ini juga dinilai menjadi salah satu penyebab utama sulit ditemukannya penjajah koran di jalan raya maupun di area publik lainnya. Karena kalau mereka faktor nggak dagang itu karena memang di jalanan satu kemarin juga sepi, nggak ada kendaraan, orang ke kantor pun nggak ada. Awal-awal pandemi kan benar-benar lockdown kan, itu benar-benar mobil nggak ada. Nah setelah PSBB transisi ini baru kelihatan rame. Teman mereka yang itu tetap belum mau, karena memang belum macet di jalanan, belum macet kayak yang seperti anak sekolah masuk ya. Apalagi sekarang anak sekolah belum masuk. Kalau anak sekolah masuk mungkin tingkat kemacetannya lebih tinggi. Kondisi pandemi juga berdampak pada langganan yang dimiliki oleh para loper koran sebelumnya. Banyak pelanggan yang memilih untuk berhenti karena takut terpapar virus COVID-19. Memang lebih hampir 30% dari oplah yang udah ada sebelum pandemi itu sekarang berkurang sekitar 30%-an. Mungkin pelanggan takut kali gitu. Padahal sebenarnya loper itu nggak bakal bawa virus 19 itu. Iya kan? Sampai saat ini nggak ada namanya pelanggan terkena virus karena gara-gara loper koran kan nggak ada. Cuman mungkin karena faktor ketakutan, faktor jaga diri ya kan. Jangan sampai kehati-hatian mereka kan perlu juga gitu. Mayoritas penjual koran saat ini merupakan pemain lama yang masih bertahan. Tentu mereka sudah merasakan asam garam selama menjalani profesi ini. Muhammad Ropi misalnya, dulu ia bersama teman-temannya pernah berurusan dengan Satpol PP karena terjaring penertiban. Kalau dulu sih masih ada penertiban kan sama Satpol PP kan. Yang di jalanan juga kan sama kan dulu. Main ubur-uburan sama Satpol PP. Iyalah. Kalau kita nggak kenal-kenal banget sama ini pasti kena.
Begitu juga dengan Katiman yang menjalani profesi penjajah koran sejak tahun 1976. Emang ya banyak, kalau itu ya banyak dukanya tuh. Kalau pas hujan gede, suka-suka koran basah, nukerin, ya banyak. Tantangan lain adalah cuaca. Katiman pernah mendapat komplain dari pelanggan karena masalah pengiriman. Hal itu sering terjadi ketika jumlah pelanggan Katiman masih mencapai kurang lebih 600 rumah pada masa jayanya penjualan koran. Pak sering, cuman ya suka seringnya itu gini ya, suka-suka koran ditaruh di pagar, tahu-tahu nggak terima. Padahal udah saya taruh. Suka-suka, ya namanya manusia kan sering lupa ya. Suka-suka ada kelupaan, tahu-tahu telepon, oh iya belum dikirim. Suka-suka langganan marah-marah, katanya kesiangan, telat. Itu sering. Ya, sekarang sih nggak ada. Makanya ngomong telat itu nggak ada sekarang. Menjadi agen media cetak saat ini memang terasa lebih sulit. Seringkali Yusuf lebih memilih untuk tidak menagih uang setoran karena merasa prihatin dengan pendapatan yang dimiliki oleh pengecer maupun loper koran yang bekerja sama dengannya. Ada yang bawa koran itu hanya 10 lembar sehari untuk mengecer. Itu sampai saya sekali kadang ya kalau dia setor saya terima, enggak ya saya diem. Kalau dihitung dia keuntungan 1.000 berarti kan sehari dia dapat 10.000. Oh iya kan? Satu lembar 10.000. Sehari dapat satu lembar keuntungan 1.000, kalau bawa 10 kan 10.000. Buat makan sehari aja. Nah kadang ada yang seperti itu, ada uang 5.000 ya saya terima. 2 hari 3 hari nggak setor, ya saya diemin aja. Gitu. Ya mau gimana lagi, saya juga nggak tega, saya tuh nggak tega, bener nggak tega. Iya. Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh para penjajah koran di lapangan. Faktanya, ada beberapa pelanggan yang juga tidak membayar tagihan langganannya. Susah ya susah. Ya namanya kita jual. Kadang-kadang kita kasih koran itu, ya kan? Kita kasih, pas giliran waktunya bayar, tarsok, ya udahlah. Itu pahitnya. Nah, itu pahitnya ada tuh. Ada yang 500, ada yang 600. Ya kadang-kadang kalau kita lagi butuh aja gitu, wah butuh banget nih, kadang-kadang kita butuh, kita telepon dia kagak ada, gimana? Susah juga kan. Kita tagih juga walaupun dia keluar air mata darah juga, kalau udah nggak punya duit nggak bisa dipaksain. Ya udah mungkin. Namun, ada momen-momen manis yang dirasakan oleh para penjajah koran di situasi tertentu. Seringkali para penjajah koran ini bertemu dengan orang-orang baik yang memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Kadang-kadang dokter di tempat situ tadinya banyak itu dokter gitu langganan. Dia enak orangnya. Kita kasih koran, ntar seminggu dibayar. Berapa deh utang saya? Misalnya 200 dibayar. Kadang-kadang kita ngelihat gitu, kok banyak gitu, kurang dikasih lagi. Saya lihat lagi, kurang dikasih lagi. Dia bilang, udah Pak cukup. Ini lebih dari cukup, saya bilang gitu. Saya yakin ada itu. Nggak mungkin putus lah. Kalau koran nggak mungkin terus hilang sama sekali, media cetak itu nggak bakalan. Itu pasti ada. Cuman untuk oplah berapa ini kan kita nggak bisa prediksi. Jika saat ini industri media cetak menghadapi tantangan dari era digital dan kondisi pandemi, namun para penjajah koran masih yakin bahwa media cetak masih cukup diminati oleh masyarakat.
Kalau dibilang masih, cuman orang kadang-kadang sekarang ini untuk mencari lapak-lapak itu susah. Dia kesini nggak ada, dia kesini nggak ada. Dia nyari pengecer udah susah. Jadi bingung dia juga. Paling ketemu di jalan, wah sekarang saya susah nyari koran gitu. Berarti pada dasarnya memang orang tuh sebenarnya masih nyari ya? Masih nyari, masih. Cuman nggak tahu di mana letak-letaknya gitu. Hal serupa juga dialami Ratiman yang kesulitan mencari penjual koran saat ini. Ratiman berharap bisa mendapatkan akses penjual koran berita daerah ke tempat tinggalnya. Saya itu ibarat minum tuh kurang kenyang. Mestinya ada koran daerah. Tapi untuk langganan koran daerah tuh susah masuk ke ibu kota gitu loh. Kalau koran pusat ke daerah gampang. Tapi kalau dari daerah tuh susah. Saya nggak tahu gimana caranya bisa mendapatkan langganan koran daerah, tapi saya tinggal di Jakarta, itu nggak tahu ya. Meskipun saat ini media cetak sering disebut telah memasuki masa senja, namun banyak yang meyakini industri media cetak tidak akan pernah hilang. Hal tersebut juga sama pada keyakinan Yusuf sebagai agen koran. Baginya, media cetak sudah mempunyai segmentasi tersendiri untuk konsumennya. Ya kemungkinan saya yakin kalau koran pasti ada, selamanya itu masih ada. Ya, saya yakin ada itu. Nggak mungkin putus lah. Kalau koran nggak mungkin terus hilang sama sekali, media cetak itu nggak bakalan. Itu pasti ada. Cuman untuk oplah berapa ini kan kita nggak bisa prediksi. Kita harapnya ya kalau seperti dulu lagi, tapi ya wallahu alam dah, Allah yang atur. Kalau saya bilang itu, ya kita sekarang yang ada kita nikmatin, itu aja. Sebagai mantan wartawan senior Surat Kabar Nasional serta pembaca fanatik media cetak hingga saat ini, tentu ada yang diharapkan Ratiman terhadap media cetak ke depannya. Ratiman berharap ada perbaikan terhadap kualitas penulisan dan tata bahasa produk jurnalistik media cetak bisa terus ditingkatkan. Cobalah, tapi media cetak ya menurut saya termasuk televisi sebetulnya. Kalau media cetak ya kembalilah pada prinsip-prinsip jurnalistik gitu aja. Kembali itu tadi 5W1H ya, itu penting ya. Lead itu ya harusnya inti berita itu kan, dan bahasanya tuh jangan bahasa panjang-panjang tuh, napasnya nggak kuat tuh kan. Pendek-pendek aja. Koran mungkin akan tetap hidup, tapi agen, penjual, dan loper yang sekarang mungkin menjadi generasi terakhir.